Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan kita yang keempat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dan kita masuk ke materi ring komutatif. Setelah sebelumnya kita membahas subring pada minggu yang lalu. Oke, kita mulai dari definisi dulu. Apa itu ring komutatif? Suatu R-nya ring, disebut ring komutatif jika untuk setiap A, B anggota R berlaku A kali B sama dengan B kali A. Jadi selain si R ini memenuhi syarat 9 syarat ring, kemudian si R juga harus menambah syarat yang satu lagi, yaitu komutatif terhadap perkalian. Atau terhadap operasi yang kedua. Jadi R disebut ring komutatif jika dia ring, kemudian dia juga berlaku komutatif terhadap perkalian. Jadi ring komutatif punya 10 syarat. Oke, contohnya apa? Yang termasuk ring komutatif banyak sekali ya. Misalnya yang sudah biasa kita kenal bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa. Kemudian perluasannya dan turunannya seperti misalnya Z, rasional, kompleks ya, dan lain sebagainya. Ini ring komutatif. Ring komutatif. Nah, yang bukan termasuk ring komutatif apa contohnya? Contohnya adalah misalnya matriks 2 kali 2. Matriks 2 kali 2 ini ring, tapi dia bukan ring komutatif. Kenapa? Karena dalam matriks 2 kali 2 ini tidak berlaku komutatif terhadap perkalian. Artinya ketika kita mengalihkan A, B, C, D misalnya dengan E, F, G, H itu tidak akan sama hasilnya dengan E, F, G, H dikali A, B, C, D. Ya, mungkin pada beberapa kasus dia akan sama, tapi tidak selamanya sama. Karena syarat di sini harus setiap. Kalau setiap berarti semua perkalian anggotanya itu harus sama. Oke, itu ring komutatif. Jadi ini bukan ring komutatif ya. Matriks ini salah satu contoh yang bukan ring komutatif. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke daerah integral dan lapangan, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama, pembagi nol. Apa itu pembagi nol? Pembagi nol itu misal R ring. Tetap syarat pertamanya R ring. Unsur A anggota R dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian A disebut pembagi 0. Jadi yang disebut pembagi 0 itu unsur ya. A disebut pembagi 0 jika terdapat B anggota R dengan B tidak sama dengan 0. Sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan 0. Jadi dalam ring itu ada beberapa kasus yang jika anggotanya dikalikan tapi si anggotanya itu tidak 0 tapi menghasilkan 0 kalau dikalikan gitu. Contohnya apa? Misalnya gini ya. Misalnya saya punya bilangan bulat modulo 6. Ini kan ring ya, terhadap penjumlahan dan perkalian modulo. Tapi di Z6 ini
ada perkalian yang kedua unsurnya bukan 0, tapi kalau dikalikan hasilnya jadi 0. Misalnya 2 kali 3. 2 ini kan bukan 0, 3 juga bukan 0. Ini akan sama dengan, tapi hasilnya akan sama dengan 0. Karena memang aturannya begitu di modulo 6. Contoh yang lain apalagi pembagi 0. Ya, artinya 2 ini disebut pembagi 0. Atau 3-nya ini disebut pembagi 0. Jadi salah satunya disebut pembagi 0. Atau misalnya contohnya apalagi? Contohnya di matriks tadi 2 kali 2. Matriks 2 kali 2 ini ada beberapa perkalian yang hasilnya 0. Tapi dari yang bukan 0 gitu. Misalnya 0, 0, 0, 2 misalnya. Kali 0, 0, 3, 0 misalnya gitu ya. Betul nggak? 0, 0, 0, 0 ya. Misalnya gini ya. Ini bukan 0. Ini juga bukan 0. Tapi hasilnya ini akan jadi matriks 0. Nah, mungkin begitu. Jadi perkalian antar unsur yang bukan 0, tapi hasilnya jadi 0. Maka unsur tersebut disebut pembagi 0. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu ring komutatif, artinya ring yang di dalamnya berlaku sifat komutatif perkalian. Kemudian pembagi 0, artinya perkalian dua buah unsur yang bukan 0, tapi hasilnya jadi 0. Maka unsur tersebut disebut pembagi 0. Kemudian kita lanjutkan ke istilah yang ketiga, yaitu unit. Definisinya, misal R ring, tetap syaratnya R-nya ring. Jadi A-nya nanti ada di ring. Unsur A, anggota R dengan A tidak sama dengan 0, maka A disebut unit jika terdapat B anggota R sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1. Artinya apa? Artinya sebuah unsur atau suatu unsur disebut unit ketika dia memiliki inverse. Oke. Satu unsur disebut unit ketika dia memiliki inverse, sehingga kalau dikalikan akan menjadi identitas terhadap perkalian. Gitu ya. Jadi unit itu satu unsur yang memiliki inverse. Ya, gampangnya begitulah. Gampangnya begitu. Contohnya apa? Contohnya yang di bilangan real aja yang gampang. R-nya real. Misalnya 2 gitu ya. 2 ini unit atau bukan di real? Ya, 2 ini unit. Kenapa? Karena ada 1/2 yang kalau dikalikan ini hasilnya menjadi 1. Begitu pula dengan setengah. Setengah ini juga unit di real ya. Unit di real. Kenapa? Karena ada 2 yang kalau dikalikan setengah kali 2 itu hasilnya jadi 1. Oke, jadi unit atau bukan itu tergantung pada himpunan asalnya. Kalau misalnya kita bicara 2 ini di bilangan bulat, maka 2 ini unit atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak ada satu unsur di Z yang memenuhi 2 kali sekian sama dengan 1. Oke, jawabannya kan harusnya setengah ya. Jawabannya setengah. Tapi setengah ini bukan anggota Z. Jadi 2 ini bukan unit untuk di Z. Gitu ya. Oke, misalnya apa lagi? Misalnya yang bukan unit itu bilang matriks. Matriks 2 kali 2 itu tidak semuanya unit. Kenapa? Karena ada beberapa matriks 2 kali 2 yang tidak memiliki inverse. Ya, atau yang gampangnya dia determinannya sama dengan 0. Determinannya tidak ada.
Jadi dia tidak punya determinan. Gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang kita sudah mengenal 3 istilah ini. Ring komutatif, pembagi nol, dan unit. Nah, kita masuk ke himpunan yang lebih besarnya. Jadi kita akan bahas daerah integral dan lapangan. Oke, kita masuk ke daerah integral ya. Daerah integral. Jadi kita mulai dari definisi daerah integral. Apa itu daerah integral? R disebut daerah integral atau integral domain. Integral domain. Daerah integral atau integral domain jika R itu sendiri adalah ring komutatif dan tidak memiliki pembagi nol. Karena kita tadi sudah membahas pembagi nol. Pembagi nol itu unsur yang bukan nol, tapi kalau dikalikan dengan yang bukan nol lagi, hasilnya jadi nol. Nah, daerah integral itu tidak memiliki pembagi nol. Jadi, satu ring itu dikatakan daerah integral. Syarat pertama, jika dia ring komutatif dan dia tidak memiliki pembagi nol. Oke, contohnya apa? Contohnya yang tadi ya. Yang paling mudah bilangan real. Paling mudah bilangan real. Ini ring komutatif juga. Ini daerah integral juga. Karena dia tidak memiliki pembagi nol. Artinya setiap perkalian yang menghasilkan nol ya. Nol itu dihasilkan dari perkalian antara sesuatu dengan nol. Atau nol ini dihasilkan dari A kali B dengan A sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Ya, bisa juga definisinya seperti ini. Jadi, daerah integral itu tidak memiliki pembagi 0. Atau dengan kata lain, jika ada perkalian yang menghasilkan 0, maka bisa A-nya yang 0 atau B-nya yang 0. Oke. Contoh yang bukan daerah integral apa? Tadi misalnya Z6. Z6 ini bukan daerah integral. Kenapa? Karena tadi ada unsur Z6 yang menghasilkan 0 kalau dikalikan. Ini bukan daerah integral. Karena langsung saja sebutkan ada 2 anggota Z6 yang kalau dikalikan menghasilkan 0. 2 tidak sama dengan 0. Ini 3 ya. Kemudian ada juga 3 anggota Z6 dan 3 juga tidak sama dengan 0. Tapi 2 kali 3 sama dengan 0. Maka 2 ini pembagi 0. Dan 2 ini anggota Z6, maka Z6 memuat pembagi 0. Kalau Z6 memuat pembagi 0, artinya dia bukan daerah integral. Oke. Contoh yang lainnya tadi matriks 2 kali 2 ya. Matriks 2 kali 2 bukan daerah integral. Kemudian kita masuk ke lapangan. Oke, jadi bukan olahraga saja, bukan PJKR saja yang main di lapangan ya. Kita juga matematika main di lapangan. Nah, jadi lapangan itu ring dengan syarat ring itu ring komutatif dan setiap anggotanya yang bukan 0, setiap anggotanya yang bukan 0 itu unit.
Nah, kita tahu tadi unit itu adalah unsur yang memiliki inverse. Bahasa mudahnya begitu. Jadi, suatu ring disebut lapangan jika ring itu ring komutatif dan setiap anggotanya yang bukan nol adalah unit. Contoh, seperti biasa ya. Ya, oleh sebab itu ini contohnya bilangan real. Contohnya bilangan real. Nah, makanya bilangan real itu digunakan di sekolah-sekolah menengah. SMP, SMA itu pakainya bilangan real. Karena luas sampai ke lapangan juga gitu. Kalau kita bermain di bilangan bulat itu terbatas. Jadi nanti ada perkalian yang ada anggotanya yang bukan unit. Jadi nanti susah nyari inverse. Nanti materinya kurang kalau dia bukan lapangan. Jadi ini contoh lapangan adalah bilangan real. Setiap anggota di bilangan real yang bukan nol, kalau nol jelas ya. Kalau nolnya jelas dia bukan unit. Tapi setiap anggotanya yang bukan nol itu adalah unit. Contohnya tadi 2 misalnya. 2 ini unit. Kenapa? Karena ada setengah. Kalau kali 2 jadi 1. Kemudian ada lagi misalnya akar 2. Akar 2 ini punya inverse. Inverse-nya 1 per akar 2. Terus apa lagi? Misalnya pi misalnya. Pi ini kan bilangan irasional ya. Irasional masuk ke real ya. Ini punya inverse. Inverse-nya apa? 1 per pi. Gitu. Terus min 5 misalnya. Min 5 ada inverse perkaliannya yaitu min 1 per 5 dan seterusnya. Jadi semua anggota bilangan real itu punya inverse. Artinya real ini adalah lapangan. Contoh yang bukan lapangan apa? Contoh yang bukan lapangan adalah tadi ya. Bilangan bulat. Karena dia terbatas. Bilangan bulat ini bukan lapangan. Kenapa? Karena ada anggotanya yang tidak atau bukan unit. Kemudian apalagi ya, bilangan bilangan matriks yang anggotanya bilangan real ya. Matriks yang anggotanya bilangan real dan lain sebagainya. Yang tadi ya R2 kali 2 ya. Ini bukan lapangan dan seterusnya. Nah, sampai di situ kita cukupkan dulu materinya supaya tidak terlalu banyak. Jadi kita bisa membedakan mana yang lapangan, mana yang daerah integral, mana bukan lapangan, mana bukan daerah integral, dan mana yang termasuk ring komutatif. Beserta contoh-contohnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan silakan, saya terbuka biasa via WA, email, ataupun via komentar di YouTube. Kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.